Ya, oke. Nah, selanjutnya itu adalah poin 2, yaitu tentang apa namanya? Pengaturan paragraf pada suatu dokumen Word ini ya. Nah, di sini saya akan bahas apa saja yang akan diatur dalam paragraf ini. Ini ada contohnya. Ini contohnya yang suatu artikel ataupun karya tulis yang belum diatur paragrafnya ya, jadi masih kacau balau antara bawah dan atas, itu berbeda. Yang ini sudah diatur paragrafnya, dan yang di atas ini masih belum diatur, dia masih kanan kiri dan acak-acakan, ukurannya tidak, fontnya pun tidak sesuai dengan bawahnya. Ini yang sudahnya, dan atas yang ini adalah yang belum diaturnya. Nah, sebelumnya saya akan bahas satu persatu di menu home ini yang digunakan untuk mengatur paragraf. Nah, yang pertama itu, yang paling utama biasanya sebelum melakukan penulisan, biasanya itu harus diatur dulu terlebih dahulu ukuran kertas, kemudian ukuran huruf, dan jenis font yang akan ditentukan ya, yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya mari kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya, yaitu dengan cara klik layout. Di bagian kiri ini ada tulisan size. Nah, ini size. Nah, ini kita sudah A4 ya. Ini kita ukurkan A4. Kita tentukan ukurannya adalah A4. Kalau misalkan mau lebih ataupun yang lainnya, bisa geser ke bawah, banyak ini. Ataupun more paper size, jika pun di sini tidak ada yang cocok. Dan kemudian untuk pengaturannya kita atur portrait, ini sudah portrait ya. Nah, untuk kolom sendiri ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian ada margin. Nah, ini marginnya normalnya ada segini, 2,54, top, left, bottom, right, sama semuanya. Kalau misalkan kita mau mengatur marginnya di ketentuannya berbeda, maka kita klik custom margin. Nah, ini ada ada pengaturannya, top left-nya berapa, bottom dan right-nya berapa, sesuai dengan ketentuan. Biasanya pada suatu esai ketentuannya ada beberapa ketentuan. Nah, untuk margin di sini pengaturannya. Nah, di sini ya, top left, bottom right, bisa yang ketentuan di esai itu 4, 3, 3, 3, topnya 3, left-nya 3, bottom right-nya 3, 3 semua. Dan jika setelah kita atur, ini kita atur dengan normal, multiple text-nya juga normal, semuanya normal, apply to di section. Nah, jadi di dalam section ini kita aturnya ya. Terus klik OK. Nah, ini sudah standar normal. Kemudian kita balik ke home lagi. Biasanya awalnya kita harus menentukan hurufnya terlebih dahulu. Berhubung ini sudah ada kalimatnya atau artikelnya, tapi ini belum beruntut, belum sama kayak yang bawahnya. Untuk bawah sendiri ini sudah Times Roman ukuran 12, ini sudah standar. Dan atasnya ini masih delivery. Caranya tinggal kita drag semuanya. Nah, kita drag semuanya, ini tinggal kita atur Times Roman ukurannya 12. Nah, ini masih belum merata kiri kanan, kita justify terlebih dahulu. Nah, ini justify, pilih rata kiri dan kanan, justify ya, atau tekan Ctrl plus J maksudnya, maaf. Nah, ini sudah rata kiri dan kanan, ataupun bisa kita gunakan format painter. Nah, untuk format painter ini sendiri yaitu memformat sesuai dengan ketentuan yang kita format. Misalkan kita ingin bentuk tulisan atas ini menjadi seperti tulisan yang di bawah ini, rata kiri dan kanan, dan ukuran Times Roman dan sebagainya. Ini tinggal kita klik format painter. Nah, terus ini kita drag semua dari atas sampai bawah. Nah, maka akan otomatis dia sesuai dengan yang kita format painterkannya. Ini kita drag semua nih, kita drag. Nah, ini sudah Times Roman 12. Dan ukuran untuk jenis paragrafnya kita tentukan justify, tinggal diklik. Nah, maka sudah muncul ya, sudah sama seperti bawahnya. Nah, jadi seperti itu untuk untuk spacingnya sendiri ini dapat diatur
dengan menggunakan line and paragraph spacing di kolom paragraf ini. Nah, ataupun kita bisa klik yang paling kecil ini, jendela paragraph setting. Nah, di sini sudahlah komplit ya, baik dari alignment-nya, outline-nya level apa, indentation-nya 00, right, ataupun lain-lainnya gitu. Mari kita rasakan. Nah, ini push-nya itu untuk ke kanan ya, menjorok ke kanan berapa senti gitu ya, itu gerak ke bawahnya. Nah, ini untuk yang ke kiri, jika pun kita melebihi batas ataupun kanannya, ini bisa kita atur di sini. Ini kita nol aja. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita untuk cara singkatnya, mudahnya itu kita klik yang ini, simbol ini, line and paragraph spacing, kita klik. Di sini spasinya adalah 1,5. Saya inginkan ini spasinya menjadi 1,15, yaitu dengan cara tinggal klik saja ini ya. Nah, ini sudah 1,15. Jika pun berbeda dan di sini tidak ada yang kita inginkan, kita klik dan spacing option. Nah, ini akan munculnya sama kayak yang jendela kecil tadi ya, yang ini. Nah, ini bedanya single, dia agak merapat ke atas seperti 1,1. Terus dia apa namanya, kalau 1,5 itu dia agak lebar ya. Untuk double sendiri dia 2 kali lipat dari 1,5 lens. Nah, untuk atlas itu terakhir yang apa kita gunakan seperti single sama dia. Nah, untuk extractly itu lebih kecil lagi daripada single. Untuk multiply, nah dia besar sekali ya, 3 kali lipat dari 1,5 lens, dari dua kalinya double. Kita klik yang 1,5 lens. Nah, ini after itu setelah tulisan terakhir ataupun paragraf baru, dia ukurannya berapa pt ya. Nah, untuk ini sama, ini atasnya before paragraph, dan ini after paragraph, ini kita sesuaikan aja ya. Ini auto, ini sama aja. Nah ya, kok jika sudah kita klik oke. Nah, ini untuk alignment-nya justify, body levelnya ini sebenarnya tidak mempengaruhi. Nah, udah jadi seperti itu. Nah, ini untuk inside atau outside sama aja sebenarnya. Jika sudah, kita klik oke ya. Nah, ini berhubung sudah sesuai dan ini saya tidak ingin ganti, maka kita geser aja. Nah, selanjutnya di menu paragraf, yang saya kira yang di menu font ini sudah dipahami semua. Kita ke menu paragraf. Nah, jadi untuk menjorokkan ini spasi ataupun kata awal paragraf ya. Awal paragraf kita bisa menggunakan yang namanya increase indent. Nah, ini. Nah, jadi itu dia semua itu ke kanan. Dia akan menjorok ke kanan. Ini increase. Kalau apa namanya? Kalau decrease, dia keluar kebalikan dari ini. Ini dia akan menjorok lebih ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk border, mungkin kalian sudah paham semua ya. Ini ada border-bordernya. Kalau misalkan di sini tidak ada yang kita inginkan, kita klik border and setting. Di sini banyak nih untuk digunakan untuk memberikan warna ataupun gambar ya, gambar pada background ataupun pembatas kanan kiri kita. Kanan kiri tulisan ini. Nah, mungkin untuk performatan paragraf sampai di situ saja. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas yang namanya heading. Yang 1, heading 2 ini yang digunakan untuk pemberian list dalam daftar isi. Jadi kita gampang memanggil. Jadi kita ketika kita sudah mengheading, misalkan contohnya ya, contohnya itu adalah judulnya. Nah, misalnya ini ya, ini daftar gambar. Nah, ini kita heading 1, nanti yang atas lagi heading 1 lagi. Nanti ketika kita panggil di daftar gambar, dia otomatis muncul beserta nomor halamannya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis yang namanya itu titik-titik panjang. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan manual seperti itu. Jadi sudah otomatis tertera titik-titiknya plus dengan halamannya. Nah, jadi seperti itu aja untuk bullet numbering. Nah, ini mungkin sudah paham semua kita ya. Kalian juga sudah paham. Ini untuk buat penomoran. Ini untuk penandaan. Nah, ini untuk korelasinya. Kita mau pilih yang mana nih, banyak nih. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum ditutup, ada satu lagi yang ingin saya disampaikan. Nah, ini untuk pembuatan huruf kecil, huruf kecil dalam perpangkatan seperti ini, misalkan H2.
Nah, ini kan tidak masih besar ya, duanya masih setara dengan H. Ini bagaimana cara mengecilkannya menjadi subscribe ataupun subscribe. Nah, caranya tinggal kita drag yang keduanya, terus kita pilih yang ini ada di menu kolom font, subscribe, atau klik Ctrl Shift plus 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 plus, ataupun ketika kita ingin subscribe atau di bawah yang keduanya kita klik Ctrl plus sama dengan misalkan ini ya. Nah, ini akan menjadi sebuah angka yang kecil. Nah, kalau misalkan ke bawah, dia tinggal aja diklik ke subscribe. Nah, sedangkan untuk yang di atas itu kan subscribe. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk penandaan text highlight color. Ya, oke. Untuk pertemuan ataupun video kedua ini telah selesai tutorialnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe and like.